Dan untuk kendaraan yang sudah kembali, terutama kendaraan kecil atau kendaraan pribadi, itu tinggal 9% lagi yang belum kembali dari arus mudik. Sedangkan kalau total kendaraan yang belum kembali dari posko ini sampai dengan 10, kurang lebih setiap harinya untuk kendaraan total seluruhnya kurang lebih tinggal 5-6% per harinya. Kalau 5-6%, kapasitas terpasang baik pelabuhan maupun kapal masih mampu untuk mengakomodir demand dari kendaraan maupun pemudik yang akan kembali ke Jawa. Itu yang bisa kami tambahkan. Dan juga teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kami juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua stakeholders, terutama pemerintah dan stakeholders terkaitnya, baik kepolisian, TNI, Kementerian Perhubungan, Kementerian Teknis terkait lainnya, dan juga pemerintah daerah setempat, baik pemerintah provinsi, pemerintah kota dan kabupaten, juga tingkat kepolisian dan tingkat TNI sampai ke level Polres dan Polsek. Dan juga tidak kalah pentingnya peran serta daripada operator kapal yang mempersiapkan kapalnya dengan baik, dan juga asosiasi daripada kapal dan asosiasi organda, organisasi yang terlibat di penguasaan kendaraan juga sangat berkolaborasi. Tidak kalah pentingnya teman-teman media yang memberitakan situasi-situasi terkini sehingga pengguna jasa juga bisa mempersiapkan rencana keberangkatan maupun perjalanan untuk menggunakan jasa transportasi lebih khusus ke penyeberangan. Ada hal yang cukup menarik bahwa tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu dan lalu, itu reservasi daripada pengguna jasa sudah tembus ke angka 95 bahkan 97% yang reservasi. Artinya bahwa kita sudah bisa memaintain kondisi manajemen daripada arus mudik dan balik ini dengan informasi yang kita tahu bahwa reservasi itu sudah dengan angka berapa persen. Jadi kita bisa menjaga keseimbangan antara demand dan kapasitas. Kami harapkan terus dari pengguna jasa melakukan reservasi secara mandiri, dan reservasi mandiri ini turut juga membantu tingkat safety yang sangat baik. Apa itu? Dengan reservasi mandiri, pengguna jasa mengisi data pribadinya secara lengkap dan jelas di ticketing sistem kita. Nanti bisa menjadi refleksi untuk memasukkannya di manifest. Ini tidak kalah penting juga sampai hari ini. Alhamdulillah kemarin sempat ada hujan sedikit, tetapi secara umum cuaca sangat bersahabat dan sangat mendukung angkutan penyeberangan di seluruh Indonesia, dan terutama untuk Ketapang, Gilimanuk, dan Bakahuni tujuan Merak atau Jawa. Mungkin itu teman-teman yang bisa kami sampaikan, dan saya juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyelenggaraan ini ada hal-hal yang masih kurang dari kami. Dan terima kasih apresiasi setinggi-tingginya kepada semua stakeholders, dan sekali lagi kepada pengguna jasa yang turut serta ikut berperan dalam perancaran angkutan lebaran tahun ini. Dari kami demikian bisa kami sampaikan. Mungkin ada hal-hal yang ditanyakan oleh teman-teman media. Bagaimana? Angkutan lebaran tahun ini memang setiap tahun kami lakukan evaluasi. Karena kita tahu angkutan transportasi dengan melayani masyarakat secara massal tentunya memiliki dinamika yang terus kita seimbangkan atau kita perbaiki. Untuk itu evaluasi tahun ini yang akan nanti kita jadikan materi dan bahan kita untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan tahun depan terus kita lakukan bersama pemerintah maupun stakeholder terkait lainnya. Untuk pelabuhan Ciwandan, dalam konsep tahun ini teman-teman bisa lihat bahwa dengan memperluas posisi ataupun tambahan daripada dermaga dan pelabuhan ternyata merupakan bagian juga untuk memeratakan keseimbangan dalam supply sehingga titik tumpunya tidak tertumpu pada satu titik, yang mana kita tahu juga di jalan tol apabila ada kepadatan akan dibuka kontraflow, one way dan seterusnya. Ini juga direfleksikan di aturan penyeberangan, di mana dirumuskan bahwa pelabuhan tambahan itu sangat memadai untuk membantu kelancaran angkutan arus mudik dan arus balik.
Untuk posisi pelabuhan Ciwandan dan lain pelabuhan lain tentunya akan dievaluasi untuk nanti akan kita persiapkan ke tahun depan dan juga di tahun ini tentunya. Untuk kondisi orang sakit, saya rasa ini perjalanan panjang, baik yang dari Aceh, baik yang dari Padang, intinya dari ujung Sumatera sampai ke Lampung ini tentunya memerlukan stamina yang perlu dalam perjalanan. Untuk itu kondisi orang sakit yang kami deteksi, yang di data kami yang mendapat penanganan ada 2. Kemarin yaitu ada ibu hamil yang sudah kontraksi waktunya akan melahirkan karena keluarga mengingat satu dan lain hal, keluarga meminta untuk bisa dirujuk ke rumah sakit. Tapi setelah dirujuk ternyata ibu tersebut dengan kesehatannya oleh dokter dipersilakan untuk kembali berangkat dan ibunya pengen sekali melahirkannya di Tangerang. Yang kedua ada kemarin juga ada penanganan yang sangat cepat dari tim terkait terhadap ada orang tua yang usia 72 tahun yang memang dalam perjalanan sudah mengalami mual dan pusing, tapi sampai di pelabuhan karena mungkin sambil menunggu orang tua tersebut dengan potensi ditangani oleh medis dan dokter dan alhamdulillah juga kembali berangkat. Jadi kesehatan yang sangat serius tidak kami alami dan tidak kembali, tetapi penanganan yang bisa diakomodir dan semua tertangani dengan baik. Ini ternyata bisa mengakomodir demand yang datang dan suplai yang kita